Sebaik-baiknya profesi adalah politisi menurut gue. Tapi sebusuk-busuknya profesi juga politisi. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kita bongkar-bongkaran sulap tadi. Aduh, Gila. iya. Ternyata lu tuh pesulap ya? Gue seneng mas, gue hobi. Gue lebih tepat. Nggak mungkin lah, orang hobi beli alat-alat mahal kayak begitu. Dia punya alat-alat sulap yang pesulap Indonesia tidak punya loh. Luar biasa deh, Cago. Seneng hobi gitu. Jadi gue kalau ada yang ngabarin, terus ada gue nyari-nyari, gue update, ngumpulin naro. Gue sekedar naro ngeliatin. Sabtu Minggu gue bersihin, udah seneng. Seneng mas. doang kan Seneng, gitu kan liatin. iya. Ya tapi lu punya, tadi kan lu cerita lu punya itu mainan yang gue juga punya tuh. Itu harganya kan nggak 1 juta 2 juta bos. Itu harganya kan 10 jutaan bos. Pesulap Indonesia yang punya cuman nggak tahu ada apa enggak. Iya. Nggak tahu sih gue. Gue kaget loh lu punya begituan. Ternyata lu punya juga. Itu sih yang bikin gue yakin berarti alat itu alat keren karena lu punya juga. Gue kaget karena lu punya. Lu kaget karena gue masih punya ya begituan nih. Padahal baru alatnya. Padahal udah kami sulap gue. Padahal lu udah pensiun, gue masih punya. Saya tidak mau kalah sama Denny Cagur. Kalau seorang Denny Cagur aja bisa mencintai sulap seperti itu, saya juga harus dong. Tapi itu bagian masa lalu gua karena gue seneng dari bokap dulu mas, akhirnya sampai sekarang gue ngajarin anak gue juga sulap gitu. Sulap itu yang paling efektif buat kita nguasain tempat nongkrong. Oh iya benar. Di zaman sekolah Buat dulu nongkrongan. SMP, SMA udah gue mainin sulap-sulap dari bokap dan menjadul. Lu bisa main gitar nggak? Kita bisa. Bisa. Olahraga bagus ya? Olahraga Biasanya yang nongkrong-nongkrong main sulap anak-anak itu adalah anak-anak yang olahraganya jelek. Iya. Nggak punya temen. Iya. Terus akhirnya main sulap, ya kan? Bener. Lu kenapa nggak jadi pesulap sih? Karena gue suka sulapnya cuman sebatas hobi, gue nggak berpikir buat profesi. Karena kan gue suka sulap setelah gue sulap duluan malah gue suka sulap duluan sebelum gue ngelawak. Nah, iya kan? Kenapa lu nggak jadi pesulap? Nggak kepikiran karena ya cuman seneng aja udah. Oh tapi lu bukannya ini mau mengejar cita-cita lu sebagai pesulap juga belakangan? Ya kan? Gue dengar lu mau jadi politikus. Politikus. Belajar mas. Gue tuh senang belajar banyak hal dan nggak ada salahnya. Gue sekarang mulai ikutan Politik. ke politik. Akhirnya tawaran sih udah dari kemarin. Lu nggak takut? Takut apa? Politik kan serem bos. Enggak. Serem dong mas. Enggak Berita-berita di luar-luar. Politik tuh dinamis mas, berkembang. Negatif positif tidak hanya terjadi di politik, semua bidang ada negatifnya, ada positifnya. Pendidikan ada negatifnya, ada positifnya. Tapi kan maksudnya gue tuh sempat ngobrol sama Bro Sandiaga Uno. Gue bilang berarti politik itu kejam ya, kotor gitu. Terus dia mengatakan ya semua politik emang kejam, nggak bisa bersih banget dia bilang. Karena pasti ada permainan namanya politik kan kayak main catur kan. Iya, tapi ilmu politik itu kan intinya tuh yang mengatur antara negara dan warganya. Politik kenapa harus kejam? Enggak, menurutku politik tuh apa ya? Sesuatu yang kita udah terapin dari kita lahir dulu. Anak kecil nangis itu berpolitik di saat dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Terus kita bayi-bayin emak kita pengen dapat uang jajan lebih. Itu kita lagi berpolitik dalam bentuk lain. Tapi itulah politik. Seni mencapai apa yang kita mau. Betul. Tapi kan lu tadi mengatakan kita anak kecil nangis, terus kita gini-giniin, kita baik-baikin ibu kita supaya kita dapat sepeda contohnya gitu kan. Iya. Berarti kan mempengaruhi pikiran orang lain untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Setuju. Seni mendapatkan apa yang kita mau. Iya. Bisa dibilang gitu. Nah kalau begitu kan berarti kan kadang orang tidak mau tapi dimanipulasi supaya mau. Oh, bukan orang tidak mau. Kita ingin mendapatkan apa yang kita mau. Bukan berarti orang nggak mau kita jadi orang nggak mau kan mak kita juga mak kita nggak tahu kita mau sepeda mau apa nggak tahu ya. Kita berpolitik. Bagaimana kita berstrategi mencapai apa yang kita mau. Seni bagaimana kita dalam bentuk lain membagi kekuasaan. Bagaimana kita. Kalau menurut gue sih politik itu baik mas. Kenapa? Karena kan digunakan untuk orang banyak. Sekarang gini deh, dalam hidup lu pasti pernah ngebantu orang. Sekaya-kayanya lo
Kebalik kali, susah-susahnya gue pernah bantu orang gitu. Ya sekaya sesusah, lu pernah ngasih uang di pengamen lah, pernah apalah gitu. Nah kalau kita masuk ke dalam politik, kita bisa melakukan itu lebih luas gitu. Sebaik-baiknya profesi adalah politisi menurut gue. Tapi sebusuk-busuknya profesi juga politisi. Nah makanya, ini gue mau debat lu nih, Okay. Lu ngomong begini karena lu masuk politik. Kalau lu nggak masuk politik, kalau lu ngeliat dari orang awam kan, orang awam aja ngeliat politik di negara kita aja, wah pusing. Kemarin heboh KPK baru nangkep Pak Edi Prabowo. Gue sempat ngobrol sama Pak Edi, padahal baik lu tuh orang. Tapi tiba-tiba kejadian seperti ini. Kan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dunia politik ini. Kita nggak tahu ketika Pilpres ributnya seperti apa. Ya kan kemarin Trump, Joe Biden ribut seperti itu. Kemarin pemilu di Indonesia ributnya seperti itu. Lu ngapain? Udah seorang komedian terkenal, acara TV tiap hari, OVJ masih tayang. Kemarin gue baru nonton lugunya yang memparodikan Indonesian Idol. Indonesian Afdol ya. Itu masih ini. Tiba-tiba lu mau terjun ke politik. Biasanya orang-orang yang terjun ke politik adalah orang-orang yang sudah tidak laku. Biasanya. Iya. Lu kan masih laku, bro. Iya, mungkin gini Mas. Kalau gue mikirnya nggak kayak gitu. Untuk semua yang gue rencanakan di bidang komedi, alhamdulillah semuanya tercapai. Target-target gue tercapai. Nah, gue sebagai orang yang tumbuh, gue pengen apalagi ya yang harus gue capai gitu. Sedangkan gue ngeliat politik ini dinamis, kayaknya seru nih, makanya gue belajar untuk pencapaian gue berikutnya gitu. Oke, nih Angelina Sondakh menyesal terjun ke dunia politik. Karena kan dia terlibat. Seperti gue bilang tadi, lu kenapa harus melihat sisi negatifnya? Kan ada positifnya juga. Kebijakan politik kan mengatur bagaimana kita bisa apa yang kita makan sekarang, nilai harga segala macam itu kan ditentukan dari kebijakan-kebijakan. Tapi gimana caranya kita tahu bahwa seseorang tidak akan terlibat sesuatu ketika dia masuk ke dunia politik? Dunia politik misalnya korupsi dan sebagainya. Ini kan lu akan tidak langsung ditawarkan. Terus namanya manusia ketika mendapatkan tawaran seperti itu mungkin terganggu nih, mungkin jadi kepinginan. Sedangkan menurut gue, lu kalau masuk ke politik, pendapatan lu tidak akan sebesar ketika lu bermain komedi. Kan kebaca nih komedi, lu dapat berapa kan kebaca lah sama kita nih, ya kan? Ini kayaknya jauh lebih besar dibandingkan lu masuk atau lu terjun ke dunia politik, bro. Nah, hal ini pernah gue alamin, Mas, beberapa tahun yang lalu, waktu di Tangerang Selatan, salah satu wilayah di Tangsel, pengen gue jadi wakilnya. Dia datang ke rumah gue, kita ketemu 3 kali nih. Dia datang ke rumah gue datang ke rumah dia. Waktu dia datang ke rumah gue, pertanyaan gue pertama gini, kenapa milih gue gitu? Gue pengen tahu kan. Ternyata dia sudah meriset, katanya ada tim, bla 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 bla. Akhirnya gue diharapkan mendampingi dia menjadi wakil. Kenapa dia milih lu? Maaf gue potong. Kenapa dia milih lu? Karena lu punya nama, bro. Iya. Karena membantu media mereka untuk menaikkan nama mereka. Orang lebih nyoblos orang yang dikenal mukanya. Tapi nggak sebatas dikenal, Mas. Kalau itu pertimbangan dia katanya kita bicara segala macam lah. Pokoknya ada pendidikan, ada image, katanya kayak gitu versi dia ya, yang gue dengar. Terus gue bilang gini, apa yang bisa saya berikan? Gue bilang, ikut kita kampanye, kata dia. Ikut kita kampanye berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Terus pekerjaan saya gimana? Idealnya, kata dia. Stop dulu karena kita bisa mulai dari pagi nemuin konstituen segala macam, memperkenalkan program. Oh, saya punya pekerjaan, gue bilang gitu. Di pagi ada pekerjaan, di siang ada pekerjaan. Logikanya gini deh, orang awam, lu diajak kerja dengan gaji udah dapat 10.000. Lu diajak kerja ke tempat baru, pertanyaan lu satu kan, gaji gue berapa? Gue di sini udah kerja gitu. Nah, gue tanyain itu juga. Penghasilan saya di sini gimana kalau saya harus 3 bulan ikut Anda muter segala macam. Ya udah deh, coba dihitung aja, kata dia. Coba dihitung aja. Pendekatan dia kayak gitu. Coba dihitung aja. Ya udah, di pertemuan berikutnya gue dinyatain. Ini pekerjaan saya, pagi ada ini, siang ada ini, malam ada ini. Dia cuma ngomong gitu. Enak juga jadi pelawak. Itu. Nah iya dong, logikanya itu sesimpel itu. Udah habis itu udah nggak ngomongin gue lagi. Nah, pada waktu itu gue belum tertarik udah. Terus gue sempat juga mengalami pemikiran. Dia kaget. Waktu itu gue pagi ada dahsyat, gue siang ada slideshow segala macam, malam gue ada YKS gitu segala macam. Udah gue total dikali 3 loh. Ini angka ini kali 3 gue bilang. Karena lu harus kan 3 bulan.
Oh iya benar. Dia mintanya 3 bulan gitu. Udah. Berarti, sorry. Iya, terus setelah itu udah sama, gue juga sempat skeptis sama politik. Gue ngapain ya? Di sini gue udah tahu posisi gue, bagaimana gue bekerja. Yeah, that's the point, bro. Itu pertanyaan gua gitu loh. Lu ngapain lagi lu lari ke politik kalau lu udah tahu pendapatan lu yang gede itu. Ngapain? Lu memusingkan diri lu sendiri kan? Nah, karena lu nggak tertarik sih mas di politik. Gue 5 tahunan ini gue mengikuti perkembangan politik di Twitter, terutama politik paling ramai di Twitter. Heboh banget. Gue search, gue tim A, tim B, kubu A, kubu B semua. Terus gue mengikuti berita-beritanya. Nah bagi gue tuh politik tuh kayak narkoba. Semakin lu cari tahu, lu semakin tertarik, semakin seru. Aduh, ramai ini kayaknya. Adik. Iya. Jadi lu tuh ngikutin perkembangan lagi. Nah, lu semakin baca, lu semakin tahu. Jadi lu, udahlah, kayaknya gue senang nih sama dunia ini. Makanya gue belajar. Pertama kali kemarin, udah gue masuk ke salah satu partai politik, PAN, bareng sama Mas Eko Patrio. Awalnya gue collab YouTube. Ngobrol sama Mas Eko, tukar pikiran, bla 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 bla. Wah, ternyata asik gitu, seru. Ya udah, gue ingin mencari teman-teman baru. Tapi kan alasan orang ketika masuk politik adalah biasanya adalah gue pengen merubah sesuatu yang dia lihat nggak dia suka. Dia lihat ini ada sesuatu yang janggal buat dia masuk karena dia ingin berubah. Karena kalau dia menjadi orang awam tidak bisa sampai ke sana untuk merubahnya. Paling bersuara doang. Tapi kalau lu politikus, lu bisa merubah sesuatu. That's basically apa yang akan orang sebutin semuanya. Iya. Apa yang lu mau rubah? Buat sekarang sih gue belum sejauh itu ya. Gue lagi menikmati prosesnya. Toh lu juga kan ngalamin dulu pertama belajar sulap, lu nggak langsung pengen tampil di sana. Sekarang gue sedang menjalani prosesnya. Pokoknya gue merasa senang dengan hal ini, gue tertarik dengan dunia ini, dan semoga apa yang gue lakukan bisa berdampak baik gitu aja. Oke. Itu seorang Denny Cagur ya. Bini lu, anak lu? Nah waktu tawaran itu datang, hal yang pertama gue tanya adalah emak sama bini gue. Gue bilang sama Mas Eko, Den mau bergabung gini. Mas minta waktu ya. Gue pengen ngobrol sama nyokap sama istri. Dan mereka support, mereka percaya sepenuhnya. Kenapa enggak? Gitu. Wah, menarik ya, mereka bisa support lu ya. Untuk itu bisa support ya. Karena mereka selama ini tidak pernah, gue tidak pernah mengecewakan mereka gitu. Mereka tahu, mereka percaya apa yang menurut gue baik, mereka yakin juga itu baik. Tapi di politik tersebut orang baik belum tentu menang. Iya, tapi apa jadinya kalau politik dipegang oleh orang-orang yang tidak baik, Mas, kalau kita tidak punya kepedulian. Satu lagi, lu mengakui nggak kalau politik itu butuh uang? Iya loh. Kemarin Sandiaga Uno kayaknya keluar beritanya deh, keluar abis hampir coba deh 1 triliun katanya untuk uang. Nah makanya Pak Bamsud juga pas gua ngobrol-ngobrol, kalau mau masuk politik lu mendingan kaya dulu baru masuk politik gitu. Pak Bamsud kan sukses dulu baru dia masuk ke politik. Jadi lu pas di sana lu nggak nyari duit gitu. Nah makanya pas lu bilang tadi, kenapa gue sekarang masih kerja, masih ada penghasilan, lu ke politik gitu. Ya apa gue harus nunggu gue susah dulu ke politik? Justru kalau susah dulu malah jadi pengen nyari duit ya ketika masuk politik. Itu dia. Paling nggak juga kita masuknya tidak dengan kepala tegak lah Mas, kita gitu. Maksudnya menurut gue nggak harus nunggu susah sih. Di saat gue ngerasa inilah waktunya dengan usia gue, dengan apa yang pengen gue capai lagi berikutnya, apalagi Mas sekarang gini, untuk semua yang gue rencanakan semuanya sudah, alhamdulillah gue bersyukur dengan apa yang gue miliki sekarang. Tapi otak gue ini masih ada, tenaga gue masih banyak, ngapain lagi ya? Gue mencoba keluar dari zona nyaman gue. Lu tuh oke, sorry gue potong nih Den. Lu coba keluar dari zona nyaman lu, atau lu mempersiapkan apa yang terjadi kalau lu misalnya berkomedi terus-terusan, belum tentu lu laku lagi nih ketika lu tua. Gue sih bersyukur Mas, dengan apa yang gue punya, walaupun ntar gue nggak laku, gue masih hidup lah gitu. Oke, berarti udah cukup nih ya. Maksudnya masih bisa hidup lah ya. Iya. Oke. Nah terus gini, gue tuh seneng yang tadi gue bilang, gue seneng men-challenge kayak stand up comedy itu hal yang menakutkan buat gue. Stand up comedy bahkan gue pernah bilang ke manajer gue,
kalau ada job stand up nggak usah diambil ya, gue nggak bisa, gue bilang gitu. Nah gue terus dalam perjalanan gue di dunia komedi, masa sih gue nggak bisa? Gue bikin Nah, target gue tahun depan gue mau bikin special show. Lu? Iya. Tahun depan gue bikin special show stand up komedi gue. Buat ngelawan rasa takut gue yang gue bilang gue maksud tadi. Gue mau keluar dari zona nyaman gue nih. Oke. Nah itu itulah gue gitu waktu itu, di saat gue bisa nggak ya coba gitu. Nah hal ini pun berlaku sekarang keputusan gue masuk ke politik. Politik kayak gimana sih? Yang tadi gue bilang gue semakin baca gue semakin tertarik, semakin seru nih kayaknya nih. Ya udah kita mulai aja masuk ke salah satu partai. Oke, bentar sebelum lanjut nih, gue izin dulu nih buat smart people yang lagi dengerin kita lagi ngobrol. Ini samping kanan gue nih ada Eveready 250 nih yang kalian lihat ini ya. Jadi di masa new normal ini kita tuh penting banget untuk konsumsi vitamin. Salah satunya adalah vitamin E buat jaga daya tahan tubuh kita. Nah ini Eveready 250 alami dan halal. Karena dia mengandung vitamin E yang alami dengan cangkang soft capsule-nya dari rumput laut, bukan gelatin dari tulang hewan, bukan. Jadi aman terutama buat vegetarian dan juga halal karena sudah bersertifikat MUI. Okay, so it's safe for you to take this. It's very safe for you to take this, ya. Eveready 250 mengandung natural vitamin E 250 IU. Jadi kandungan IU-nya ini lebih besar dari produk vitamin E sejenis yang hanya 100 IU. Jadi ini cukup 1 kali sehari aja udah cukup. Dan lu bisa beli produk ini di apotek, minimarket, atau melalui e-commerce. Yaitu official Konimex Store di Tokopedia pastinya. Di Tokopedia. Dan ini bisa buat cowok, bisa buat cewek juga. Oke? Naikin daya tahan tubuh lu pakai Eveready 250. Kita lanjut. Nah, what happened dengan stand up comedy bro? Apa bedanya bro? Apanya? Apa bedanya dengan lu melawak? Di politik. No. Lu bilang lu takut sama stand up comedy. Kenapa? Lah karena kan gue pelawak yang biasa ngelawaknya sketsa. Rame-rame mas. Jadi ada, nggak cuman gue kelucuan, nggak cuman dia kayak di OVJ kelucuan ada di Mas Parto, ada di gue, ada di Bang Ajis gitu. Jadi tanggung jawab lucu di sketsa itu nggak cuma ada di pundak gue, tapi stand up comedy dia benar-benar harus sendiri. Lu nggak bisa minta tolong yang lain, makanya persiapannya jauh lebih banyak gitu dibandingin komedi sketsa. Kalau kita kotakan ya, misalnya gue komedi sketsa, Panji itu stand up komedi. Nah menurut anak-anak komedi sketsa, menurut gue ya stand up tuh lebih susah. Tapi kebalikannya, menurut anak-anak stand up komedi sketsa yang lebih susah. Ya berarti artinya karena sebuah kebiasaan kan yang dibangun kan, benar dong? Iya. Sebuah kebiasaan. Mereka tidak terbiasa untuk pancing-pancingan. Setuju. Mereka terbiasa untuk membuat sebuah naskah. Mereka nggak bisa dadakan. Nggak improvisasi. Gitu. Benar. Lu punya komedian biasa memiliki improvisasi yang luar biasa, ketembak suatu dia bisa nyamber kemana-mana. Stand up comedy nggak bisa itu sebenarnya. Nggak bisa, harus ada persiapan. Harus punya persiapan. Ya. Tapi susah, nulis naskahnya susah. Nah, buat gue hal yang tampil sendiri menakutkan dong, karena kan itu gue nggak biasa melakukan itu. Tapi gue men-challenge. Masa lo nggak bisa? Ya, gue ngerti itu sama seperti ketika lu nanya tadi pada saat gue ngedance di YouTube. Iya. Gue nggak bisa ngedance. Ya ayo kita challenge, ayo kita coba. Lu ada kepuasan kan di saat lu berhasil. Ketika berhasil. Gue ada kepuasan juga ketika gue kemarin di G-Confess stand up comedy. Gue bikin tuh stand up comedy bareng sama Panji. Jadi roasting gue, Ajis Doa Ibu, Ernest sama Panji. Jadi mereka roasting gue, terus gue ngerosting mereka. Itu bikin naskah kan. Gue tuh sampai ngundang Gilbas, stand up comedian juga. Kita diskusi tentang naskahnya apa segala itu sampai kayak begitu loh. Kombut istilahnya. Iya. Jadi kita sampai bikin naskah satu, terus kita cek lagi ini lagi, terus kita search Twitternya Panji lagi ngomongin apa, ini lagi ngomongin apa, kayak begitu bro. Itu gue sedang menikmati itu mas. Pagi kalau bangun tidur, gue ngambil iPad gue, udah apa ya? Gue inget-inget kejadian lucu di hidup gue. Gue tulis, terus gue rangkai lagi. Udah. Nah di situ, itu yang lagi gue coba. Bisa nggak tahun depan ntar? Dan itu sulit karena gue pernah punya acara di Indosiar namanya Magicom. Jadi pesulap main sulap. Iya nonton. Terus gue tahu nggak caranya gitulah. Itu ada komedian ya kan? Ada komedian. Ada beberapa episode gue langsung bilang lu nggak lucu. Lu nggak lucu. Nah kenapa? Karena begitu si stand up komedian ini keluar, mereka ngerosting gue botak.
Oke. Mereka ngerosting gue botak. Fisik ya. Fisik. Begini. Wah kalau shampooan begini. Terus di episode itu 2 episode tuh terjadi. Ada 4 stand up comedian. Begitu di episode kedua, gue langsung ngomong, sorry nih ya, kalian nggak lucu. Kenapa kalian nggak lucu? Yang kalian lakukan itu gampang. Lu ngelihat fisik gue, lu jadikan itu bahan, lu komedikan hal tersebut. Itu nggak ada susah-susahnya. Semua orang bisa. Nggak benar begini caranya. Terus gue cerita, pada saat Panji misalnya ngerosting gue, dia search gue punya Twitter, isi Twitter gue apa, Instagram gue di search. Bukan yang visual begini langsung dikata-katain, enggak. Bukan roasting, nggak ada seninya lu roasting. Iya, riset penting. Riset. Dan itu sulit loh, Den. Sulit. Dan itu tapi kalau lu gue ngobrol banyak, gue kenal dekat sama teman-teman stand up comedy. Mereka mendapatkan kepuasan di saat show-nya berhasil. Iya. Nah rasa itu mas yang gue kangen mas. Gue pengen nge-push diri gue kangen lagi. Gue kangen deg-degan ngelawak. Gue pernah deg-degan ngelawak? Ya kalau sekarang udah kayak makan gue mas. Gue bangun tidur taruh di sketsa juga bisa jalan gitu. Karena kan itu udah rutinitas bertahun-tahun gue jalankan. 1 OVJ aja gue segmen 1 gue bisa jadi petani, segmen 2 gue jadi polisi, segmen 3 gue jadi dokter. Tapi itu akan tergantung dengan lawan main lo kan? Bisa lawan main, bisa jam terbang juga mas. Akhirnya gue di saat gue jadi petani, gue mungkin di otak gue dengan pengalaman gue, dengan jam terbang gue punya materi-materi tentang menggali tanah, ngegombalin cewek dari tema apa. Gue jadi dokter, alat-alat suntik apa dengan referensi gue gitu. Oke. Nah, jadi akhirnya gue melakukan itu udah aman lah menurut gue. Nah, beda sama ini. Gue deg-degan untuk berdiri sendiri. Makanya lu tantang diri. Makanya gue challenge. Dan kepuasan itu, deg-degan itu, takut itu ya yang gue kangen. Yang tadi gue bilang, gue pengen merasakan itu lagi dan gue dapetin sekarang menuju ke sana. Nah, ini gue suka nih. Rasa khawatir gue. Akhirnya gue memaksa gue bikin materi. Lu bikin materi sendiri? Ya iya dong, gue bikin materi. Sampai sekarang gue belum. Nggak, maksud gue lu bikin materi sendiri apa lu minta tolong sama stand up comedian untuk bikin materi? Sampai detik ini gue masih belum melibatkan orang lain. Gue masih mencoba. Nanti gue mau kan gue bikin bagan dulu mas. Gue mapping dulu komedi-komedi gue. Di saat udah sip, udah banyak yang bisa gue diskusikan. Baru gue akan melibatkan teman-teman untuk kombut. Karena menurut gue gaulnya kita juga pengaruh kan. Oh sangat. Kalau kita misalnya lu komedian yang komedian biasa lah gitu ya, ketika sketsa dan sebagainya, lu komedian dengan mereka, gaul dengan mereka, dengan komedian, tapi lu mah nggak gaul sama orang sebenarnya. Iya. Gue keluar pagi jam 6, pulang jam 11:30, kapan gue gaul? Nggak, bukan gitu. Gue berpikir ya, gue punya satu pemahaman, orang-orang yang hobi sulap tuh nggak gaul semua orang. Iya, emang gitu maksudnya. Iya. Gaulnya milih, bukan berarti gue bukan nggak gaul, maksudnya milih banget gitu. Terus kalau nggak penting ya udah nggak keluar, nggak jalan. Iya, gue rumahan banget mas. Gue kalau nggak di studio udah pasti di rumah. Iya, karena nggak mungkin. Biasanya orang suka sulap tuh gitu, nerd gitu kan, berkutak-kutik sendiri. Ngulik, ngelancarin. Terus main depan kaca seneng sendiri. Iya. Masih kagok nih dia. Kalau nggak direkam, melihat, iya kan? Evaluasi. Gila. Berarti lu tuh sebenarnya, lu mau nggak kalau misalnya ada perkumpulan sulap gitu? Lu pernah nggak sih? Nggak pernah gue mas. Serius? Nggak pernah gue. Tapi gue kenal, kenal beberapa pesulap kenal. Tapi nggak pernah sampai datang ke komunitas pesulap, enggak. Nah itu yang gue bilang tadi. Ketertarikan gue sama sulap warisan bokap, udah itu doang. Sampai akhirnya gue ngumpulin alat. Oh gue pernah punya ini, gue cari udah nggak ada, kesel banget. Aduh itu pada alat bagus gitu. Nah gue tidak ada satu tas khusus yang buat naruh alat. Udah berapa lemari sih, ada beberapa. Tapi mau nggak lu? Apa? Kalau ada komunitas sulap gitu kan, mereka suka ngumpul gitu. Karena sekarang PSBB dan sebagainya nggak ada ya. Tapi di Indonesia tuh ada komunitas sulap. Gue kadang-kadang suka ngasih seminar, gue kadang-kadang suka ngomong di sana. Ada lah dengan senang hati. Tuh asik loh. Itu seru. Karena sebenarnya pesulap Indonesia harus tahu bahwa ada seniman di Indonesia yang menghargai seni sulap. Harus itu. Karena ilmunya gila loh. Gue nggak nyangka loh serius. Gue ketika ngomong sama lu tadi, wah gila ini orang serius nggak main-main nih. You're not hobbyist loh. Lu perform kok.
Perform gue. Iya, bukan hobis lagi. Lu udah perform. Iya, di OV juga sering gue perform. Di acara puasa, kalau sahur gue punya segmen sulap gitu. Dengan alat-alat yang tidak dimiliki orang lain lagi. Iya, kadang produser gue enak banget. Ntar sulap lagi ya. Mereka nggak mikir itu alat mahal. Kalau lu enak, lu perform sulap, lu dibayar. Jadi, Lu tau kalau gue perform sulap? Kalau gue perform sulap di TV, gue bilang, ini harga performance gue, ini harga materi gue. anjir, lu bedain. Gitu, gue bedain. Jadi di total. Total. Wih, keren banget. Ini harga materi gue, ini performance gue. Gue Nah, bedain. kalau gue enggak tuh. Ya karena sulap ya. karena lu paket kan, paket lu kan. Iya gitu. Tapi kadang gue seneng sih pasti di saat berhasil, kepuasan seorang pesulap itu di saat ngelihat teman-temannya pada melongo. Ini puas banget. Iya, bener. Seneng banget kalau udah nipu orang tuh ya. Tapi kadang ya gitulah mental penonton kita. Nah itu tuh, itunya tuh, kertasnya tuh, coba tarik tuh, tangannya tuh, di tangan. Gitu. Coba sekali lagi. Ya, mana ada sulap diulang-ulang. Lu udah gratis lu. Tinggal tepok tangannya ribet, lu masih ngegeratak. Itu dia, tadi Denny ngomong sama gue di depan. Sebenarnya sulap itu bukan tayangan YouTube gitu ya. Dan dia punya alasan yang bagus banget. Nah ini pesulap-pesulap juga harus mungkin dengerin. Dia punya alasan yang bagus banget kenapa sulap itu nggak cocok buat YouTube. Karena YouTube itu bisa di rewind, bisa di pause, bisa di slow mo. Iya. Akhirnya kalau kita mau ngulik ketahuan mas. Kayak gue punya DVD-nya David Blaine. Gue play. Anjir, gue kagum banget waktu dia ngeluarin kartu dari mulut. Ini bukan lecture ya? Bukan lecture caranya ya? Bukan. Performance. Video show yang di Street Magic jalan. Iya. Zaman dulu tuh David Blaine. Jalan David Blaine. Wah, gila gimana? Gue ulang sekali. Di sini. Gue coba. Dapat gue. Bisa gue coba ke teman-teman gue, melongo semua. Iya. Pilih kartu. Ini bukan, ini. Wah, salah. Tahu-tahu gue batuk-batuk. Keluar kartu dari mulut. Keluar kartu. Dan itu bukan karena belajar ya? Ya belajar, tapi maksudnya bukan video belajar. Bukan, gue ngulik. Dari yang gue lihat. Gue ngulik. Itu zaman dulu DVD kan? DVD? DVD juga bisa di slow mo ya? Bisa mas. Bisa kan, bisa di... Iya, rewind di slow mo. Apalagi YouTube. Bisa di pause. Makanya kadang gue prihatinnya adalah di saat gue ngeliat sulap di YouTube, itu akhirnya komen ngebedah rahasianya. Aduh, kasihan banget pesulap ini. Yeah. Makanya kadang banyak yang turn off komen. Karena satu orang tuh ikut-ikutan komen. Yeah. Lu tau nggak ada satu pesulap. Gua ada sampai gua taruh di list. Ada satu pesulap di luar negeri. Dia ini bukan pesulap sebenarnya, cuman dia hobi sulap. Okay. Hobi sulap. Jadi dia tuh punya mainan-mainan yang baru-baru, canggih-canggih, dia selalu punya. Satu kekurangan dia ini setiap kali main, jadi dia baru buka, terus dia mainin, dimasukin ke YouTube. Dan dia tuh nggak latihan. Jadi 90% dari permainan dia bocor. Oke? 90% permainan dia bocor. Okay. Dan yang nonton dikit. Karena memang ya nggak menarik aja gitu. Jadi cuman, wah ini ya, nih lihat ya, look at this. Wah ini, wah gitu. Dia senang-senang sendiri. 90% bocor. Nah, gue kalau misalnya ada satu mainan baru, gue nggak akan lihat review. Gue akan lihat ini orang. Karena kayak ngajarin, bos. Bocor mulu. Jadi begitu gue lihat, nih ada mainan nih, orang main. Wah, shit, bagus nih caranya. Wih, keren banget nih. Nih kalau nggak salah caranya pasti gini-gini. Ya kita sebagai pesulap otak kita tahu lah ya. Setidaknya 50% kita tahu lah caranya. Metodenya kita tahu lah. Tapi kan belum tentu kan. Benar. Ini kayaknya gini nih. Dapat nih 50%. Nah, gue pindah ke channel dia. Gue cari dia mainan itu. Kan bener. Nah, itu dia mas. Makanya sulap paling bener udah di panggung udah. Banyak juga yang dan lu alat sulap banyak, mainin dong di channel lu. Nggak usah deh. Nggak usah deh. Tapi lu tahu kan kenapa, maksudnya gini, kenapa sulap itu tidak, orang banyak yang ngomong, ada pesulap banyak yang ngomong tidak bisa berhasil di Indonesia. Di panggung nggak laku, jual tiket. Demian pernah cerita di sini. Dia jual tiket di Indonesia nggak laku loh. Dia jual di Malaysia laku. Nah. Di TV juga kurang. Mana TV sekarang yang memunculkan acara sulap?
Terakhir kali gue. Lu sih pakai Kenapa pensiun. jadi gue? Lu ikut berkontribusi dengan tidak ramainya sulap sekarang. Nggak bisa dong. Kan jujur Mas, lu salah satu orang yang naikin pride-nya sulap. Sampai tadinya acara sisipan, lu bisa bikin lu balik jadi acara utama, yang lainnya jadi sisipan. Tapi kan kita Dan bicara. lu mundur, jadi lu berkontribusi atas mundurnya sulap di Indonesia. Makasih. Jadi lu maksud lu gue yang naikin, gue yang ngancurin gitu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tapi kan hal itu nggak terjadi di dunia lain. Maksud gue gini. Di dunia lain kan setan. Lu komedi deh. Anggap nih semua komedian senior termasuk lu berhenti. Pasti yang baru-baru akan masuk. Oke. Di dunia nyanyi. Yang baru-baru banyak. Kenapa yang baru-baru? Kenapa TV tidak mau mengambil pesulap-pesulap baru? Karena TV itu industri, semuanya dihitung. Kalau lu yang tampil, iklan masuk. Kalau pesulap-pesulap baru, gitu Mas. Tapi kan tidak akan ada gue kalau gue tidak diberikan kesempatan oleh TV dulu. Tidak akan ada seorang Denny Cagur kalau TV tidak memberikan kesempatan. Dan TV tidak pernah memberikan kesempatan itu lagi sekarang. Ya. Iya dong. Iya sih. Nah gue nanya acara OVJ lu deh. Ada nggak pemain-pemain baru di sana? Ada Poalpa diangkat dari viral. Masuk Poalpa. Artinya mereka harus saat ini tuh mereka harus membuat sesuatu dulu. Heboh, TV akan lihat ya. TV akan lihat. Nah, makanya dengan era sosmed sekarang, populer tuh gampang Mas. Ngetop itu gampang. Iya nggak? Ada sesuatu viral ngetop. Nah, Ya, makan di mall aja ngetop. nah itu Kayak dia. kemarin. Nah, orang-orang yang udah dapat momen itu harusnya bisa memanfaatkan. Apa karya lu berikutnya nih? Jangan sampai habis. Risa Culametan gimana, kurang top aja dulu. Iya. Culametan, Culametan. Udah ya? Sekarang udah jarang, belum kedengeran lagi. Udin sedunia. Nah iya, gitu. Nah Poalpa pas viral, bintang tamu akhirnya nyemplung di OVJ dan dia cepat belajar gitu. Berarti ini kita bicaranya talent dong ya. Jadi orang-orang yang kadang-kadang viral di sosial media itu bisa dua hal. Bisa karena dia memang punya talent, terus tiba-tiba ada momen dia viral, atau dia viral nggak tahu aja tiba-tiba viral. Orang-orang yang tiba-tiba viral inilah orang-orang yang berbahaya. Karena dia tidak siap untuk jadi viral. Karena dia tidak siap tiba-tiba dikenal orang. Benar. Begitu udah terkenal, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu. Dan ini masalah buat psikologinya mereka. Nggak usah yang mereka. Orang-orang yang ikut talentan aja. Ikut talentan sulap aja. Wow. The Master pada saat jalan waktu itu. Wah itu pesulap ya. Wah. Gue jalan sama anak-anak The Master. Kompetitif ini. Gue jalan di mall, ada acara. Gue nggak diliatin orang. Yang diliatin orang mereka. Segitu populer. Segitu populer. Dimintain tanda tangan mereka. Dimintain foto mereka. Gua kagak. Gua lewat aja gitu. Gua kalah terkenal dengan mereka. Saat itu. Tapi lu bayangin nggak secara psikologis. Ketika mereka yang tadinya bukan siapa-siapa dan perjuangannya seperti itu, tiba-tiba seterkenal itu, terus jalan di sampingnya Deddy Corbuzier. Terus yang dimintain foto tuh mereka bukan Deddy Corbuzier. Itu secara psikologis itu bahaya loh bro. Iya. Sakit ya, tapi nggak berdarah ya. Iya kan? Dan secara psikologinya mereka gimana? Iya. Mereka nganggapnya seperti apa? Wih, gue over the top nih sekarang nih. Benar. Gue tidak terkalahkan nih. Begitu acaranya nggak ada, hilang semua. Ya nggak semua. Ada orang-orang yang bisa bertahan. Benar. Tapi gangguan mental endingnya bro. Ada waktu itu juara nyanyi di salah satu TV. Dulu waktu dia ke Merak, ini pelabuhan, heboh dia sampai diturunin dari bis menuju ke lokasi syuting pakai helm, saking topnya. Orang kayak air tuh, wow. 2 tahun kemudian datang ke kawinan adek gue. Karena dulu adek gue yang waktu dia lomba, adek gue yang make upin. Datang ke kawinan adek gue, nggak ada yang kenal. Ya itu segitu jahatnya publik. Pada saat populer, pada saat itu setelah itu dia nggak ada karya, nggak ada yang kenal, yang minta foto juga nggak ada. Adek gue bilang, itu sih ini bang yang juara 1 dulu. Waduh. Lu nggak ngeh? Gue jadi nggak ngeh.
Berarti masyarakat kita tuh gampang melupakan ya? Gampang melupakan dan gampang memaafkan juga sih Mas kalau ada apa-apa. Iya, bagusnya itu. Bukan, mereka maafkan karena mereka lupa. Iya. Karena saat ini kayaknya berita tuh bergulirnya gila-gilaan. Kalau dulu kan targetnya cuma TV, infotainment. TV, infotainment. Now, you don't need infotainment, bro. Iya. Ini nggak zaman dulu ya, zaman kita dulu deh. Lu kalau mau mengklarifikasi sesuatu, lu ngundang media kan? Iya, infotainment. Infotainment. Lu mau bikin karya, lu undang media kan? Infotainment satu-satu, media koran, cetak semua, ya kan? Kumpulin di satu gedung, ya kan? Terus kalau misalnya lu lagi digosipin sama sesuatu atau gosip sesuatu yang negatif, lu mau klarifikasi, undang media untuk klarifikasi. Sekarang nggak perlu itu. Iya. Gila lo sekarang. Sekarang ada podcast Deddy Corbuzier. Anda punya masalah? Anda punya masalah? Saya punya AdSense. Dulu gue ngelihat Atta aja Mas. Dulu gue ngelihat Atta syuting dahsyat bawa kamera ngeliput sendiri. Aneh kan? Ini apa sih? Maunya apa sih gitu? Ini apa sih ngeliput diri sendiri gitu? Gue yang pada saat itu mikir gitu. Sekarang gue ngikutin Atta. Tapi kita tuh memang zaman-zaman itu kita tapi kita bukan mengecilkan, tapi kita tidak di dunia itu kan. Iya, gue belum terpikir. Nah itu hebatnya Atta. Dia sudah jauh mikir, maka sekarang dia jadi raja. Yeah. Gue rakyat. Iya benar. Dulu yang menurut gue aneh, sekarang dia punya posisi. Wah gila, ternyata berarti kan dia udah tahu nih akan rame pada saat itu, dia udah mainin. Gitu Mas, semuanya berjalan dan kita harus siap gitu. Ya kalau lu nggak siap, hilang kan, makan waktu hilang. Gue sempat ngobrol sama si Wendy bikin YouTube parodi ini. Sempat itu. Ya. Terus selesai bungkus, gue yang disalahin sama orang-orang kan, tau? Oh serius lo? Iya, orang-orang mikirnya gue yang nggak boleh. Oh. Orang mikirnya gue yang larang. Oh iya. Iya. Padahal miminnya emang udah enggak gitu. Sedangkan dia waktu itu. Lu yang ngomong ya? Enggak. Jadi gue pernah menanyakan ini di konten gue waktu gue collab. Oh dia ngomong? Iya dia bilang. Maksudnya gini. Emang acara ini didesain buat dia sama Mimin. Betul. Gitu. Nah waktu Miminnya punya kesibukan lain. Ya udah acara ini sama dia diselesaikan. Akhirnya tapi acara itulah yang deg-degsernya Wendy. Yang bikin dia sadar kalau core dia emang komedi. Akhirnya itu tutup tapi dia punya 3 acara kan, baru. Warung bucin, kalau nggak salah warung apalah warung iya, itu. Warbun, terus yang paranormal itu nggak salah. Bahasan. Iya bahasan. Gue nonton lu juga podcast on the road. Polling podcast keliling. Nah gue mikir gini Mas. Itu ide dari mana podcast keliling? Ya karena kan orang podcast duduk segala macam. Gue bikin apa ya? Otak gue tuh suka mikir gitu. Coba deh. Gue bikin polling podcast keliling pakai gerobak, kameramennya duduk di gerobak. Gue ketipu lo awalnya. Lu mikir apa? Gue nonton itu awal video lu lah, pokoknya awal video lu. Aduh gue lupa siapa bintang tamunya. Kan lu nggak ngasih tau gerobak dulu kan? Iya enggak. Awalnya dia jalan. Awalnya jalan. Mundur. Di komen rame. Kasian banget lu bang, kameramen 30 menit jalan mundur. Gue mikir pakein apa ya? Wah gerobak. Ke Jalan Raya Bogor gue nyari gerobak. Tapi awalnya, ini sama Gilang. Tapi awalnya nih kayak video sama Gilang aja. Ini video sama Gilang awalnya lu nggak ngasih lihat gerobak kan? Enggak belum. Kameranya di lu doang kan? Gue ketipu itu. Gue pertama kali nonton, gue mikir gini, anjing Denny itu. Mereka mikirnya pakai apa orang jalan ya? Anjir Denny, ini gimana? Ini orang berarti pakai stabilizer, jalan, ya kan? Geblek gue bilang begitu lu ini pakai gerobak. Wah, Jadi idenya itu dari kalau kita pulang kerja, pulang sekolah, ngobrol sambil jalan tuh enak Mas. Apa kabar? Kemarin udah di kelas gue ngerjain PR gini-gini, waduh omelin gue. Nah dari situ gue udah ngobrol sambil jalan. Dan apapun bisa terjadi di situ. Waktu gue sama Marcel ada layangan putus, kita ngejar layangan dulu Mas. Ngejar layangan sampai akhirnya mau kemana lagi, obrolan masih seru, ada angkot, gue nyetop angkot. Ya lu masuk ke angkot kan? Iya. Turun entah di mana nih, udah turun akhirnya nyari taksi online, berhenti, stop. Karena kejadiannya bisa banyak di sana. Iya, dan itu yang serunya. Kita ketemu apapun di jalan, gue di razia masker pernah. Iya, lagi ada razia masker, wah ada razia masker tuh. Udah, untung kita semua pakai sih. Gitu lah. What is next for you then?
Itu. Politik? Iya, satu itu. Targetnya apa? Targetnya Gubernur, wali kota, presiden, menteri? enggak lah. Belum ke sana. Yang penting gue menikmati sekarang prosesnya. Kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Yang pasti gue seneng menjalani. Udah. Tapi lu tau dong kalau misalnya jadi menteri atau jadi gubernur atau jadi apapun itu tempat saya terbuka kan? Iya, siap. Nah itu nyokap gue mas. Jadi gini, waktu nyokap gue ngasih lukisan Ka'bah. Dalam hati dia pengen gue naik haji. Setahun kemudian beneran gue naik haji. Nah sebelum ini, ulang tahun gue terakhir, nyokap gue ngasih gue kursi 1 set. Kursi depan, kursi iya, taman. Kursi duduk. Taman. Gue belum kepikiran buat politik sama sekali. Nggak tumben mah kok kadonya kursi. Pas lagi obrolan santai nih 2 hari 3 hari kemudian, mama pengen Denny jadi anggota DPR. Anjir. Gue belum sendiri kepikiran, tapi akhirnya sekarang berjalan apa segala macam ya. Gue anggap itu sebagai doa apapun. Pokoknya gue menjalani apa yang gue suka. Nyokap tuh umur berapa? Nyokap umur 70-an. 70 tahun. Tapi dia masih ngerti gitu anggota DPR tuh apa, ini tuh apa, itu masih ngikutin. Masih tahu lah. Ya karena jarang kan ada orang tua bisa pengen anaknya jadi anggota DPR. Karena dia cerita dulu gini, sebelum dia hamil, waktu dia mau hamil gue, dia mimpi ada orang pakai baju putih ngomong ke dia, saya mau ikut ya. Gitu. Orangnya pakai baju putih turun dari kuda. Kalau istilah zaman dulu tuh wedana, pejabat di wilayah kampung situ. Nah itu tuh yang selalu dia sampaikan ke gue. Mama tuh dulu mimpi kalau sebelum hamil Denny tuh ada wedana ngomong ke mama pakai baju putih-putih. Nah nggak lama dari situ mama hamil Denny gitu. Gitu. Jadi konsepnya lu harus menjadi sesuatu yang mengayomi rakyat? Nggak harus. Sesuatu yang besar? Nggak harus sih mas. Pokoknya itu ada di pikiran nyokap gue. Gitu. Okay. Dan thank you ya. Siap. Udah datang sini. Thank you very much. Tapi yang pasti adalah kalau Anda menjadi pejabat nanti, entah Anda berprestasi atau kena masalah, tempat saya terbuka. Siap. Semoga nanti kalaupun datang ke sini lagi udah jadi dan nggak bermasalah. Mas. Oh iya dong. Kalau kena masalah gue yang ketawa-tawain. No kan lihat dulu waktu belum. Gue bilang you ape gitu kan. Terus meme lu di sini keluar semua tuh. Iya. Dan thank you for coming ya Dan ya. Siap. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.